Berebut dulu. Yang semalam tuh udah masuk suaranya. Apa hal? Gara-gara pakai case HP itu kan, jadi udah tercoloknya. Tempalan case HP itu. Kita lagi ngomong kan, udah masuk. Lah di ujung baru ada. Di ujung baru ada. Lebih jelas langsung ke HP mainin. Biasa wae. Tidak ribut. Live ke B dulu kaki. Namanya apa-apa. Apa tidak baca? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah yang mulia, ikhwani fillah rahimakumullah. Puji syukur mari senantiasa kita haturkan, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia yang tak terhingga banyaknya, siang malam petang bagi terus Allah karuniakan kita nikmat yang saking banyaknya, walaupun kita berusaha untuk menghitung sedikit saja tidak akan pernah bisa. Saking banyak nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Termasuk malam hari ini kita bisa silaturahim. Jadi sholat maghrib berjamaah, wirid, doa, taklim, cawisan, ini nikmat karunia Allah yang wajib untuk selalu kita syukuri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Terlebih dahulu kita awali taklim kita sebagaimana wasiat dari guru-guru kita yang kadang agak kita lalaikan. Jadi sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita mengirimkan suratul Fatihah kepada guru-guru kita, bila khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa khususan ila shaykhina wa syuyukhina wa asatizatina, wa khususan ila Syekh Musannif min hadzal kitab tahqiq ar-raghabat بالتقاسم والتشجيرات لطلبة الفقه الشافعي اللبيب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jamaah yang mulia, kita tinggal beberapa minggu lagi, 2 minggu, mungkin 2 pertemuan lagi setelah ini kita biar kita bisa lebih fokus untuk ibadah
Ya, ngamalkan. Saya juga akan ngurangi jadwal, ngurangi warawiri, ya, karena ya, kadang-kadang sibuk kesana kesini, ibadah jadi kurang maksimal. Maka biasanya setiap Ramadan kita libur cawisan biar lebih fokus ya untuk mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan itu nanti dengan ibadah. Walaupun untuk saya pribadi tidak baca nak libur nian, masih tetap tapi berkurang saja beberapa jadwal. Menjelang Ramadan tentu kita butuh persiapan, dan yang paling utama adalah persiapan ilmu, terus mental ya. Kalau yang yang lain-lain persiapan buka sahur tuh, itu ibu lebih paham ya kan. Nah, kita persiapan spiritualnya ya, biar ibadahnya nanti lebih maksimal pas sesuai dengan aturan yang ada. Ibarat sebelum mati itu butuh ilmu mati dulu kan, berani mati kalau udah ganti ilmunya. Ya, sebelum berangkat haji ya, belajar dulu ilmu haji. Jangan sok pagi nak berangkat baru nak belajar manasik. Ya, sebelum puasa ya jauh hari kita sudah bersiap-siap. Udah belajar ilmunya, udah menyiapkan mental ya, fisiknya. Dilatih beberapa hari ini dengan puasa sunnah biar nanti siap ya untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Tapi kita bahas puasa. Puasa itu adalah as-shaum huwa imsakun 'anil muftirat ala wajhin makhsus ya. Puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi inti puasa cuma menahan. Nahan tak makan, nahan tak minum, nahan tak hubungan suami istri, nahan untuk tidak melakukan maksiat dan dosa. Ya, jadi itu inti puasa itu adalah menahan, al-imsak. Ya, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa secara fisik, makan minum, ataupun membatalkan nilai puasa kita. Puasanya sah tapi tak dapat pahala, seperti maksiat dan dosa. Nahan mulutnya, nahan panca inderanya ya, dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala dari puasa itu. Walaupun secara fikih, secara hukum sah. Puasa orang yang upat, seorang yang pembohong ya itu sah, tapi nilainya tidak ada. Sebagaimana disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Banyak yang puasa tapi tak dapat apa-apa, cuma lapar dan dahaga saja. Nah, itu yang mana? Yang puasanya cuma nahan diri dari makan minum baik, tapi yang lain tak bisa ditahan. Mulut tak ditahan ya, telinganya tak ditahan dari dengar-dengar yang tak bagus dan lain sebagainya. Baik. Puasa ini ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat wajibnya ya, yang pertama Islam. Ada diragukan lagi, kita ni Islam. Walaupun macam-macam Islamnya kan, tapi yang jelas kita orang Islam. Orang Islam tuh yang penting dia beriman kepada Allah walaupun dia maksiatnya banyak, tetap dia Islam. Walaupun dia tak sembahyang, walaupun dia berzina, walaupun dia mabuk, ya, selama dia tidak murtad dia masih Islam. Walaupun seumur hidup tak pernah sembahyang, itu masih Islam. Karena dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun orang Islam itu melakukan dosa besar, seluruh dosa besar itu lebih kurang ada 70 dalam kitab Al-Kabair, dilakukan juga 70 itu. Asal dia masih mengimani Allah, masih Islam. Cuma itu Islam yang nakal, yang modelnya itu. Tetap muslim, dan dia tetap berkewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam. Ya, gitu. Islam, terus balik. Ya, balik. Ini syarat wajib. Terus berakal. Berakal arti waras akalnya. Tak gila, baik gila renang, gila mambang, dan gila-gila yang lain. Ya. Kecuali yang bagus tuh gila ilmu, gila ibadat. Nah, itu bagus, ya. Islam, balik, berakal, terus sehat. Sehat. Berarti orang sakit tak wajib puasa. Cuma kalau dia masih sanggup, sakitnya itu tak pula berdampak. Memang demam, cuma tak ada pula berpengaruh kepada kesehatannya kalau dia puasa. Maka dia sah. Tapi tak wajib orang yang sakit puasa. Terus al-iqamah. Iqamah di sini artinya dia netap. Dia tak ada musafir, tak warawiri. Karena orang yang musafir tak wajib puasa. Ya. Boleh dia tidak berpuasa. Cuma kalau dia tahan, ya silakan. Apalagi musafir zaman ini kan tidak sesulit zaman dulu. Naik mobil, naik pesawat, ya, maka lebih afdol sebenarnya orang yang musafir saat ini untuk tetap melaksanakan puasa. Terus an-naqa minal haid wan nifas, suci dari haid dan nifas.
Ya, nah suci dari haid dan nifas ini khusus perempuan yang lagi haid dan nifas tidak wajib puasa. Kalau tidak dalam kondisi haid dan nifas maka wajib. Ya, tidak ada alasan untuk tidak puasa. Nah, ini syarat wajib. Jadi syarat wajibnya Islam, baligh, berakal, sehat, menetap atau tidak musafir. Terus yang keenam suci dari haid dan nifas. Berikutnya syarat sah, mirip-mirip dikit tapi sedikit ada perbedaan. Syarat sah, ya, satu ya Islam. Ya, berarti kalau orang non muslim puasa dia lapar baik, ya, tidak dianggap sah. Yang kedua, baligh tidak menjadi syarat sah. Artinya anak kecil, asalkan dia sudah mumayyiz, sudah ngerti. Uji kita tuh puasa burung budak kecil ya, dilatih. Nah, itu sah untuk anak kecil walaupun dia belum baligh. Maka syarat baligh tidak menjadi syarat sah, hanya menjadi syarat wajib. Artinya budak kecil sah puasanya, ya, asal dia udah maling-maling. Ini kaki depan wong tua puasa ngomong, laban di kamar minum es dogan. Itu mudike ya. Rata-rata budak dulu pernah juga, aku juga pernah itu, tenang ya. Ada kanti gitu. Lagi kecil dulu tapi kalau sekarang malu ya. Malu sama Allah. Iya. Sama be. Cuma jangan diturut Ustaz dulu ya. Kayak kamu jadi kedalil. Ustaz juga dulu lagi kecil sama aja kan. Bacanya ilham itu juga. Terus berakal. Nah, untuk berakal menjadi syarat sah juga. Jadi kalau yang gila, ya walaupun dengar gilanya tak sah puasanya. Bagaimana kalau orang pingsan? Orang pingsan puasanya sah asal tidak sehari-harian. Ya. Misalnya dia pingsan tapi beberapa menit sebelum berbuka sadar. Nah, itu sah puasanya. Cuma kalau sampai isya atau sampai azan maghrib, dari subuh pingsan sampai azan maghrib belum juga sadar, itu puasanya batal. Ya, jadi untuk pingsan dia syaratnya jangan sehari-harian. Tapi kalau gila, walaupun cuma sejam gilanya, ada yang gila sejam, nah, maka puasanya batal. Ya, jadi orang yang tidak berakal tidak wajib puasa dan tidak sah puasanya. Terus sehat. Nah, sehat tidak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat sah, tapi syarat wajib. Ya. Syarat wajib ya, tapi syarat sah tidak. Artinya orang sakit, kalau dia memang sanggup, walaupun dia sakit, dia sanggup puasa silakan. Dan puasanya sah. Walaupun dia tidak wajib. Ya. Terus musafir. Ya. Musafir juga sah puasanya, walaupun dia tidak wajib puasa. Nah, dua orang ini, orang yang lagi sakit, orang yang lagi musafir, dua orang ini tidak wajib puasa. Tapi kalau puasa sah. Jelas ya? Gitu. Terus syarat sah berikutnya yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas. Oke. Nah, untuk penetapan Ramadan, cara kita rakyat lebih baik ikut saja. Dan ini yang difatwakan oleh guru kita Kiai Balian sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wajib kita taat dengan Allah. Wajib taat dengan Rasul, wajib taat dengan ulil amri. Ulil amri maknanya dua. Dalam masalah agama ulil amri adalah para ulama. Itu ya. Jadi ulil amri bukan cuma pemerintah, ulama pun termasuk ulil amri. Yang kedua, dalam urusan pemerintahan, kenegaraan adalah pemerintah, aparat. Nah, Ustaz Dedek juga ulil amri. Pak RT. Nah, Pak RT, Pak RW sampai presiden itu ulil amri. Nah, dan biasanya di Indonesia menentukan ya sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan itu berkumpul seluruhnya, baik dari ulama dan umaro. Jadi dua-duanya berkumpul. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kita nak membuat pendapat dewi. Lebih aman dan memang sesuai tuntunan ayat, ya, ikut pemerintah untuk kita. Cuma yang lain kalau nak buat pendapat dewi lajulah. Ya, tapi kita manut dengan guru kita Kiai Balian lebih aman dan memang tuntunannya jelas. Ya. Ikut pemerintah itu lebih baik. Cuma kita tidak usah nak nyalahkan lajulah yang nak buat pendapat dewi lajulah. Ya, cuma alangkah bagusnya kalau akor. Ya, alangkah bagusnya kalau akor dan itu lebih aman, lebih baik.
ya, menghindari gesekan-gesekan yang ada di masyarakat. Tapi kita juga menghargai kalau seandainya ada yang berbeda dari kita. Asal jangan jauh nian baik. Seminggu dulu puasa dari tubuh, nah itu ketaruh nian ya. Nah, kalau cuma sehari dimaklumi, 2 hari tidak dimaklumi saya pikir ya, terlalu jauh. Kalau sehari masih kita bisa hargai. Nulu seminggu atau telat seminggu itu keterlaluan itu. Kayak lebarannya barang. Nah itu nak nganyang itu ya. Ramadan. Jadi lebih aman ikut pemerintah. Dan cara menentukan itu sebenarnya 2. Ya, cara menentukan awal Ramadan itu adalah dengan ru'yatul hilal. Nyingok bulan sabit. Kalau tak terjingok, pakai cara yang kedua yaitu dengan ikmal Sya'ban 30 yauman, menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban jadi 30 hari. Kalau lah genap Sya'ban 30 berarti otomatis besoknya sudah Ramadan. Ya, 2 cara itulah. Kalau tak terjingok, genap menjadi 30 hari. Tak kati cara yang ketiga. Baik, sekarang kita masuk ke inti dari puasa itu adalah rukunnya. Ya. Inti sari dari puasa Ramadan, puasa sunnah itu adalah rukunnya. Dan rukun ini ada 3. Ya, arkanus shaum 3, ada 3 rukun puasa. 1 an-niat. Niat berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Setiap amal hanya sah kalau ada niat. Nah, niatnya ada 2 macam. Ya, an-niyatu wa qad takun 1 fi fardin fayajibu kaunuha minal lail wa yajibu fiha ta'yin. Untuk puasa wajib, Ramadan puasa wajib. Apalagi puasa wajib, puasa qada itu juga wajib. Nah, ibu-ibu yang belum sempat qada, ya, lah dibayar. Nah, itu termasuk wajib. Ya. Terus puasa nazar, puasa kafarat, ya itu puasa-puasa yang wajib. Nah, untuk puasa wajib pula fayajibu kaunuha minal lail. Niatnya dipasang di malam hari. Jadi seluruh puasa wajib tadi, puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, itu kan puasa yang wajib, maka wajib niatnya di malam hari. Ukuran malam adalah dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Berarti dari maghrib sampai subuh. Itu waktu untuk masang niat, berarti panjang kan? Dari maghrib sampai azan subuh. Ya, sampai masuk waktu. Berarti kalau kita sudah buka, ya, sudah buka, langsung niat puasa untuk esok hari sudah sah. Nah, apalagi di kita biasanya tradisinya melapaskan niat sama-sama sudah sholat tarawih. Sama-sama bismillahirrahmanirrahim, nawaitu mawadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niatnya sama-sama. Itu lebih afdal, lebih aman. Kaget siapa tahu tidur kesiangan, lupa berniat, maka tak sah. Karena niat puasa Ramadan, puasa yang wajib di malam hari. Maka kalau bangun kesiangan misalnya, malam tadi belum sempat berniat, ya, belum sempat berniat, bangunnya pas azan subuh, ya, Allahu Akbar, baru bangun, baru nak makan sahur, baru nak berniat, tak sah, tak sah. Karena kalau sudah fajar berarti bukan malam lagi, sudah fajar. Fajar itulah sudah awal pagi. Karena niat puasa wajib di malam hari. Jadi berniat minimal sebelum azan. Semenit 2 menit sebelum azan, misalnya mepet bangun baru berniat, sah. Cuma kalau sudah azan baru berniat, ya, bersama dengan azan subuh, niatnya tidak sah. Kalau niat tidak sah, maka puasanya pun tidak sah. Karena niat rukun puasa. Yang namanya rukun wajib ada. Jelas? Maka sebenarnya ulama kita sudah bagus ijtihadnya, ya. Ijtihad ulama kita Indonesia itu bagus, sama-sama macu niat. Sudah sholat tarawih, biar tak lupa. Cuma patut juga diperhatikan, jangan cuma di lidah bayi niat itu, ya. Cuma di lidah paseh nak matilah, ya, berdekak-dekok macam nawaitu, ngerekot mulutnya kan macam nawaitu.
Sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan, tapi cuma di lidah, tidak ada niat di hati, maka niatnya tidak sah. Jadi mulut ngucap nawa itu, hati kita masang niat. Jadi harus sama-sama antara lisan dengan hati. Di hati kita masang niat apa? Sengaja aku puasa esok hari, ya, melaksanakan puasa Ramadan tahun ini karena Allah. Niat itu yang wajib. Yang nawa itu sauma ghadin itu sunat. Ya, artinya kalau tak dibaca tetap sah. Dibaca dapat pahala sunat. Cuma kalau hati yang di hati tadi tak sah. Mana niat selama ini? Kaget mulut bayi yang ngucap. Sembahyang itu juga. Usul itu sunat yang wajib ketika takbiratul ihram. Ya gitu. Ini yang pertama. Niat pada puasa wajib di malam hari. Ukuran malam sejak maghrib sampai fajar terbit, sampai masuk waktu subuh. Jadi kalau baca sebelum tidur pasanglah niat. Mana kalau makan sahur baik berniat tidak sah. Sahur itu sunat bukan niat. Jadi belum cukup dengan makan sahur itu. Nah, kecuali ketika makan sahur dalam hati kita masang niat sambil makan, ya kan? Itu baru sah. Kalau cuma makan, ya, walaupun banyak, tidak ada niat, ya, maka belum sah. Jadi sahur tidak bisa mewakili niat, belum menggantikan niat, harus ada niat. Yang kedua, fi naflin fatasihu minan nahar qabla az-zawal wa la yajibu fiha ta'yin. Nah, untuk puasa sunat sah berniat walaupun la pagi, la siang, yang penting belum masuk waktu zuhur. Jadi misalnya pagi, ya, kesiangan nak sarapan tak kati apa-apa, puasa baik. Boleh. Yang penting belum makan minum apa. Kalau lah makan dua baso nasi, minumlah 2 ember, tak pacak lagi. Makan apa 2 baso. Oke, lupa tadi. Dalam puasa wajib ada ta'yin. Ta'yin itu menyebut nama puasanya. Kan banyak puasa wajib tadi. Ada Ramadan, ada qadha Ramadan, ada nazar, ada kafarat. Ya, maka kalau puasa Ramadan sebut puasa Ramadan itu namanya ta'yin. Ta'yin itu nyebut namanya. Jangan aku puasa esok hari karena Allah, belum sah. Jadi harus nyebut nama Ramadan. Untunglah ustaznya tak ada sedekanan ni. Kalau lagi makan selesai beliau. Apa nama aku disebut terus Ustaz Ramadan. Jadi harus disebut nama puasanya. Kalau qadha, ibu-ibu yang qadha sebut, ya, qadha Ramadan. Harus disebut. Kalau tak nyebut qadha Ramadan, niat puasa esok hari saja, maka tak sah. Kalau puasa nazar, sebut puasa nazar. Itu. Nah, tapi untuk puasa sunat tidak wajib nyebut nama. Tapi ya boleh. Misalnya besok hari apa? Besok hari Sabtu. Nak puasa Saban misalnya. Cukup niat aku puasa esok hari karena Allah, sah. Kalau puasa sunat. Walaupun tak nyebut nama, tidak ta'yin artinya. Cuma ya bagus kalau nyebut. Sengaja aku puasa esok hari, puasa bulan Saban karena Allah, boleh. Tapi kalau hanya niat secara mutlak, nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala. Aku niat puasa esok hari karena Allah, sah. Tinggal malaikat ngejeknya. Karena bulan Saban berarti malaikat nyatanya puasa Saban. Nah itu ya. Asal hari Senin, hari Kamis malaikat kan lebih pintar untuk nyatat-nyatat itu kan. Oh, ini kan hari Senin berarti masuk di tabel puasa Senin. Malaikat yang baca ngejeknya untuk yang sunat. Yang wajib tidak baca. Harus di-ta'yin. Arti ta'yin disebut nama puasanya. Itu rukun puasa yang pertama, yaitu niat. Yang kedua as-shaim, orang yang berpuasa. Harus ada yang puasa. Kati yang puasa tak cukup. Yang ketiga tarkul muftirat atau tarkul mufattirat, meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa seluruhnya tanpa terkecuali. Ditinggalkan yang bakal membatalkan puasa. Oke, sekarang kita akan membandingkan antara niat sholat dengan niat puasa. Jadi ada perbedaan. Tak sama niat puasa dengan niat sholat. Yang pertama waktu niat, waktu masang niat.
Kalau pada sholat, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, masang niat. Ketika puasa, tasihun niat minal lail. Di bagian manapun asal malam hari, pokoknya antara maghrib ke fajar itu masang niat sah. Jadi tidak mesti harus pakai mukorona untuk niat puasa. Tidak pakai mukorona, bebas. Dan sudah berniat misalnya sudah tarawih lah masang niat. Ya, balik itu misalnya makan, minum tak batal ke niat. Atau misalnya yang sudah itu ngambil borongan, tidak juga batal ke niat. Ya, jadi melakukan hal-hal yang membatalkan puasa setelah kita berniat tidak membatalkan niat. Jelas ya? Nah. Yang kedua, qasdul fardiyah, menyebut fardu. Untuk sholat wajib nyebut fardu, namanya qasdu kan? Untuk puasa tidak disyaratkan. Karena kalau puasa Ramadan itu tidak kasih pilihan. Ya, hanya puasa Ramadan. Ya, jadi nyebut fardu Ramadan tidak wajib. Yang penting ada nama Ramadannya sah. Ya, adanya disebut terus. Yang kedua, menyebut sunnah. Dalam puasa sunnah juga tidak disyaratkan. Tapi dalam sholat yang nyebut fardu tadi wajib. Nyebut sunnah juga wajib. Biar beda mana sholat wajib, mana sholat sunnah. Untuk puasa tidak disyaratkan. Ya, nyebut puasa wajib atau nyebut puasa sunat tidak disyaratkan. Yang keempat, asyakku fin niat ba'dal ibadah. Ada keraguan dalam niat waktu pelaksanaan ibadah. Ragu-ragu. Ya, ragu-ragu. Dalam sholat, keraguan ketika sholat, ya, ragu-ragu dalam niat misalnya, aku sudah baca Fatihah nih. Sudah baca Fatihah. Muncul keraguan, niat aku tadi benar apa tidak? Jangan-jangan aku tadi nyebut Isya padahal salat maghrib. Ada keraguan. Maka yu'athir fatalzamul i'adah. Kalau dalam salat muncul keraguan tentang niat salat tadi dan itu berpengaruh, maka salatnya wajib diulang. Bayangkan. Jadi hati-hati dalam niat salat tuh nak yakin niat, ragu-ragu salatnya batal. Untuk salat. Tapi untuk puasa la yu'athir, tidak berpengaruh. Jadi ketika kita berniat untuk puasa esok hari muncul keraguan, puasi dek ya. Ragu-ragu kan? Karena kok pagi nak pergi misalnya. Pagi nak berdagang jauh nak ke jalur sana misalnya kan? Ai bakal capek, puasa tidak. Tapi lah berniat. Tidak membatalkan niat. Dan sana dia besok puasa tetap sah. Jadi ada beda ya. Kalau sholat ragu sedikit batal sholat. Puasa ragu-ragu makan tidak. Lapar kan? Lah siang hari panas, ya kan? Makan tidak. Tidak batal. Kalau lah dimakannya baru batal. Jadi kalau baru ancang-ancang, ini lah megang nih. Ragu-ragu kan? Dalam puasa tidak batal. Sampai dilanjakkannya. Sudah dilanjak ke bubur pula, nah itu baru batal. Ya, tua juga kadang itu juga. Kalau lagi capek, lagi lapar tuh ya. Untuk puasa tidak apa-apa. Tidak pengaruh, keraguan-raguan tadi tidak berpengaruh. Qat'un niat wa taraddud fiha athna al-ibadah. Nah, yang kelima perbedaan niat pada sholat dan puasa adalah niat memutuskan sholat, niat memutuskan atau keraguan-raguan ketika sedang ibadah tadi. Ya, betal ke tidak. Kalau tadi kan muncul keraguan di niatnya. Ini niat membatalkan atau tidak. Dalam sholat batal seketika. Ketika berniat nak membatalkan sholat, saat itu juga batal. Kalau sholat. Jadi kita takbir baru kan? Yo, ulang dari awal. Tidak kalau kita makmumat. Nah itu ngulang takbir lagi. Berarti kalau misalnya sholat isya, ya kita dianggap ngulang dari awal, berarti tinggal rakaat. Gitu. Jadi masbuk awal milu dari awal. Cuma ada niat nak keluar tadi. Ya, apalagi ya, nah, misalnya jelas ya untuk sholat ada niat nak batalkan sholat, batal seketika. Sama dengan sholat itu murtad. Ada niat pengen murtad, maka murtad saat itu juga. Berarti ya,
Jadi jangan pernah berpikir untuk murtad. Saat itu juga langsung murtad. Nauzubillah. Benar. Nah, untuk puasa la yabtulus shaum. Untuk puasa keraguan-raguan atau ada niat nak batalkan puasa tidak batal. La yabtulus shaum, tidak batal. Sampai dilanjak ke. Kalau baru angan-angan, baru ngayal-ngayal, mak ni ancanya lagi lore sampai netes tapi tidak diminum tidak apa-apa. Tidak batal untuk puasa. Itu tuh kalau puasa itu kan sering beludak. Kalau kita misalnya itu telan, taruhlah kita telan kadang-kadang. Ya. Bukan ditelan terus. Nah, mana lah itu kira-kira? Air ludah kalau masih dalam mulut, areal mulut, maka tidak membatalkan puasa kalau ditelan. Karena sulit pula nak buang ludah terus. Dan tentu kering gorokan. Dan air ludah itu selama masih dalam mulut suci. Air ludah selama masih dalam mulut suci. Kalulah ke dagu dihisap terus ya, cak ngirup kuat ewan ya. Itu batal, jijik pula, najis. Jadi air ludah itu kalau sudah di luar mulut najis, kotor ya, kotoran. Kalau masih dalam mulut sah. Berarti kalau sudah keluar dari bibir, sudah di sini di bibir, di luar mulut sudah, di bibir dihisap lagi itu membatalkan puasa. Atau air liur tadi bercampur darah, gusinya berdarah. Ya, walaupun masih di dalam mulut haram ditelan karena darah itu najis. Ya, dan kalau ditelan ludah yang bercampur darah membatalkan puasa. Maka khusus ludah yang bercampur darah, gusinya berdarah tadi, maka wajib berkumur-kumur. Jadi kumur-kumurnya wajib untuk orang yang gusinya berdarah. Mas ya. Jadi kumur-kumur itu ada 3 macam. Di sini juga ada. Cuma karena sudah ditanyakan ya, tidak apa-apa. Ada yang hukumnya wajib. Kapan kumur-kumur wajib? Ketika kita sedang puasa, ludah kita bercampur darah dari gusi, dari gigi. Wajib kumur-kumur. Kalau tidak, maka puasanya batal. Karena menelan air ludah yang bercampur darah. Darah itu najis. Jelas? Yang kedua, hukum kumur-kumur ketika sedang puasa itu sunnah. Kapan? Ketika wudhu. Jadi jangan ragu-ragu ketika wudhu itu kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Tapi tidak boleh berlebihan. Yang dilarang itu bukan kumur-kumurnya, tetapi mubalaghahnya, berlebih-lebihan. Ya sampai baru dibuang. Nah itu mubalaghah namanya. Kalau sekedar masukkan air, sekedar diputar-putar 2 kali, udah itu dilueke, itu tidak apa-apa, belum mubalaghah. Paham bedanya ya? Yang mubalaghah pakai itu dulu kan? Itu mubalaghah. Kalau ada yang tetelan batal, kalau tidak tetelan tidak apa-apa. Ya, gitu. Sunnah kumur-kumur ketika wudu, kumur-kumur ketika mandi wajib. Ada 2 ya. Ada yang makruh kumur-kumurnya. Ya, ketika kapan? Cuma nak melemak ke mulut baik. Ya, pengen nyeger ke mulut, kering mulut nih kan tadi. Akhirnya kumur-kumur. Nah, itu kumur-kumur yang tidak disyariatkan, tapi tidak sampai membatalkan. Tidak sampai membatalkan, kecuali ada yang tetelan. Itu batal. Tapi waktu wudhu tadi, waktu wudhu. Nah, itu tanpa sengaja ada yang tertelan, itu tidak membatalkan selama dia tidak mubalaghah. Karena memang kumur-kumur waktu wudhu disyariatkan. Atau yang kumur-kumur wajib tadi, ya. Terus tanpa sengaja ada yang tertelan, tidak batal. Jadi hukum kumur-kumur itu tidak satu macam, ada bermacam-macam, tergantung. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang bahkan makruh. Ya. Bahkan bisa haram kalau kumur-kumurnya pakai dogan. Itu haram karena membatalkan puasa. Atau pakai es dawat kan? Itu haram kumur-kumurnya. Atau pakai kuah bakso kumur-kumur kan? Jadi macam-macam.
Baik, ada lagi kita sudahi buka tanya jawab saja. Ya. Nah, boleh. Misalnya kan kita tuh gosok gigi di pagi hari. Ya. Itu lagi puasa. Pas kumur-kumur tuh terasa kan itu batal gak? Iya. Luar biasa pertanyaannya ya. Nah, dari bocil kita. Muhsin atas namanya, Masya Allah. Ya, gosok gigi sebelum zawal masih boleh. Sebelum zawal itu sebelum masuk waktu zuhur masih boleh. Tapi gosok gigi yang mana dulu? Yang boleh itu yang pakai siwak. Kalau pakai odol makruh tahrim. Ya. Jadi kalau atau yang boleh itu adalah gosok gigi yang pakai kayu siwak atau hanya pakai sikat gigi tanpa odol. Maka itu boleh. Sampai kapan? Sebelum masuk waktu zuhur. Kalau sudah zuhur makruh. Kalau pakai odol walaupun pagi hukumnya makruh tahrim, hampir batal makruh tahrim itu. Berarti lebih baik tidak usah. Maka yang teraman ya sudah makan sahur gosok gigi lah. Seandainya lupa masih boleh pagi hari, tapi tidak pakai odol. Hanya sikat gigi saja ya atau pakai siwak. Nah, itu boleh. Tapi kalau sudah zuhur, sudah zawal, gosok gigi ya makruh. Kalau pakai siwak, apalagi pakai odol, itu bisa membatalkan. Nah, sementara sisa-sisa tidak mungkin kan tidak bersenian tuh. Misal kita kumur-kumur, tidak mungkin 100% air kumur-kumur di mulut kita tadi akan keluar 100%, tidak mungkin. Pasti ada yang tersisa, nempel di mulut, nempel di gusi, di gigi, di lidah, pasti ada yang nempel kan? Pasti ada yang tertinggal. Maka itu juga sudah gosok gigi tadi. Kita tentu kumur-kumur, masih ada yang tersisa, itu dimaafkan. Asal tidak sengaja meninggalkan. Ya, waktu kumur-kumur 80% keluar.